berarti Yesus itu termasuk golongan apa Pak Yusuf coba? Ya Tuhan lah. Enggak, maksudnya kan anak yang membunuh ibunya itu termasuk golongan anak durhaka kan? Shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita tetap dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, kembali berjumpa lagi di channel kita ini teman-teman, yaitu Zimayan Yasin, dan pada video kali ini teman-teman, saya akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada para pendeta oleh saudara kita polemikus muslim. Mereka banyak menanyakan tentang cerita dalam Alkitab. Nah, teman-teman, dalam hal ini mereka bertanya bahwa Maria itu ibunda Yesus kan manusia biasa, dan kemudian anaknya itu yang disebut Yesus adalah Tuhan. Dan dia bertanya, siapa yang berhak mencabut nyawa manusia adalah Tuhan. Nah, kalau Yesus adalah Tuhan, berarti dia mencabut nyawa ibundanya. Dalam hal ini Yesus adalah durhaka. Kenapa? Karena dia mencabut nyawa bundanya. Nah, jadi itu teman-teman yang merupakan satu perdebatan antara saudara kita muslim dengan pendeta. Nah, teman-teman, sebelumnya mari kita saksikan diskusi mereka. Diskusinya berikut ini. Begini Pak Yusuf, pertanyaan saya, Bunda Maria itu manusia kan? Betul. Ya, bisa mati juga kan? Betul. Nah, Tuhannya Pak Yusuf itu Yesus kan? Ya. Nah, artinya yang bisa mencabut nyawa manusia itu kan Tuhan, iya kan? Ya. Nah, berarti Yesus itu termasuk golongan apa Pak Yusuf coba? Ya Tuhan lah. Enggak, maksudnya kan anak yang membunuh ibunya itu termasuk golongan anak durhaka kan? Loh, kematian itu kan bukan produknya Tuhan, itu kan produknya setan. Oh gitu ya. Otoritas Tuhan itu apa saja Pak Yusuf kalau boleh tahu? Ya, otoritas Tuhan menghidupkan. Tidak bisa mematikan ya? Ya, kalau mematikan itu setan, Pak. Tuhan itu baik, tidak pernah mematikan manusia. Terus manusia mati ini selama ini itu karena apa Pak Yusuf? Siapa yang mencabut nyawa itu Pak Yusuf? Iya, siapa yang mencabut nyawa itu? Ya, yang itu mencabut nyawa. Setan yang mencabut nyawa manusia, Pak. Makanya Tuhan Yesus datang untuk menebus supaya apa? Supaya orang-orang yang mati di dalam Tuhan yang sudah percaya itu diselamatkan. Roh jiwanya dibawa pulang ke surga, hanya dagingnya yang mati. Tapi kalau orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, itu mati semuanya, roh jiwa dan tubuhnya mati semua, Pak. Oh begitu ya. Nah, sekarang begini, yang mencabut nyawa ya Yesus itu siapa Pak Yusuf? Kan Yesus mati 3 hari. Yang mencabut nyawanya Yesus, dia menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan itu yang mencabut nyawa Yesus itu siapa coba? Kan Yesus manusia, ya kan? Dia akan mati untuk menebus dosa, Pak. Upah dosa itu maut. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan, siapa yang mencabut nyawa Yesus itu ketika mati di kayu salib? Iya, dia mati karena menanggung dosa manusia. Nah, itu dia diskusi singkat dari mereka, teman-teman. Kita sudah mendengarkan ya. Mungkin menurut saya juga, saya tidak katakan bahwa jawaban pendeta Manubulu itu salah. Bukan salah, kurang tepat. Nah, kurang tepatnya ketika dia berkata bahwa yang mematikan itu adalah setan, yang berhak mencabut nyawa manusia itu adalah setan. Di situ kurang tepat jawabannya. Nah, teman-teman, pertanyaan yang pertama yang disampaikan oleh saudara kita polemikus muslim mengenai Bunda Maria. Apakah Yesus durhaka ketika Maria
mati. Dia mencabut nyawa Maria katanya. Nah, teman-teman, saya sudah membahas tadi ya di video saya sebelumnya. Nah, bahwa umur manusia itu sudah menjadi ketetapan Allah. Apa kata firman? Umur manusia itu diperkirakan 70. Kalau kuat 80 tahun. Selebihnya kesukaran. Nah, teman-teman, dalam hal ini kita tahu bahwa Ibunda Yesus, Maria ini adalah manusia biasa. Manusia biasa dan dia pasti tidak kekal secara fisik di dunia ini. Nah, Maria itu hanya sarana bagaimana Allah bisa datang dalam rupa manusia ketika dia memakai rahim Bunda Maria agar Yesus bisa hadir di dunia. Nah, itu yang pertama ya, bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Nah, karena umur, ya itu kan otomatis mati setelah umurnya sudah tua. Dan itu juga merupakan ketetapan Allah. Dan kemudian ketika muncul pertanyaan, siapakah yang berhak mencabut nyawa manusia? Siapa yang berhak mematikan manusia? Dan pendeta Manubulu ini, dia memberikan jawaban bahwa produk kematian itu bukanlah produknya Allah, melainkan produknya setan. Dan yang berhak mematikan itu adalah setan. Nah, Allah tidak pernah mematikan, melainkan menghidupkan. Nah, menurut saya dalam hal ini kurang tepat jawabannya. Saya mau mengungkap satu ayat bahwa Allah itu, Tuhan itu berhak mematikan dan menghidupkan. Mari kita baca ayat kitab suci dari Ulangan 32 ayat 39. Ulangan 32 ayat 39. Begini firman Tuhan. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Ini kata Allah ya. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Jadi dalam ayat ini, di mana dikatakan bahwa Allah itu berhak mematikan dan berhak menghidupkan. Nah, jadi itu yang perlu kita pahami. Kalau setan itu, iblis itu hanya penyebabnya. Penyebabnya aja bahwa akan mati manusia itu karena dosa. Karena iblis berkuasa untuk menjerumuskan manusia jatuh ke dalam dosa. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, nah akibatnya mati rohani, dan kalau tidak bertobat pasti mati kekal. Nah, iblis tidak berhak membunuh jiwa itu, mematikan jiwa itu. Apa kata Tuhan Yesus? Jangan takut kepada mereka yang berhak membunuh tubuh, yang tidak berhak membunuh jiwa. Tetapi takutlah kepada Dia, yaitu kepada Allah yang berhak membunuh tubuh dan juga bisa membunuh jiwa ke dalam neraka. Nah, jadi itu yang kita perlu perhatikan, bahwa setan itu hanya menyebabkan, hanya kuasanya itu menjerumuskan. Nah, itulah sebabnya dikatakan setan itu berkuasa atas maut. Bagaimana setan, iblis berkuasa atas maut? Bagaimana itu pengertiannya? Nah, iblis itu kuasanya itu bagaimana dia menjerumuskan manusia ke dalam dosa, dan kemudian manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nah, setelah jatuh ke dalam dosa, pasti manusia itu mengalami kematian. Kematian apa? Kematian rohani atau putus hubungan dengan Allah ketika jatuh ke dalam dosa karena kuasa iblis yang menjerumuskan mereka. Dan kalau tidak bertobat, maka kematian yang kekal akan dia alami. Nah,
Jadi itu dia teman-teman ya. Sekali lagi bahwa Allah itu berhak mematikan dan berhak menghidupkan. Nah, karena itu ada dalam otoritas Tuhan. Setan iblis itu tidak berkuasa atas nyawa manusia. Nah, karena kalau sudah ada penyebabnya, maka adalah akibatnya. Nah, teman-teman, kemudian pertanyaan yang seterusnya. Siapakah yang mencabut nyawa Yesus ketika dia mati di atas kayu salib? Nah, benar apa yang dikatakan oleh pendeta Manubulu bahwa kematian Yesus itu karena menanggung dosa atau menjadi korban untuk menebus manusia dari hukuman dosa itu, untuk menggantikan manusia dari hukuman dosa itu. Itu betul. Kemudian muncul pertanyaan, ketika dia mati di salib itu, yang mencabut nyawanya itu siapa? Saudara kita muslim tadi kan dia setuju bahwa oke lah kalau Yesus menebus dosa, dia mati karena menebus dosa. Masalahnya sekarang yang mencabut nyawanya itu siapa? Kan begitu pertanyaannya. Nah, saya mau katakan dalam hal ini bahwa Yesus itu bukan dicabut nyawanya, tetapi dia menyerahkan nyawanya. Nah, kalau dicabut itu seolah-olah ditarik, direbut dari tubuhnya itu. Nah, tidak ada seorang pun yang berhak merebut nyawa manusia dari tubuhnya. Nah, jadi Yesus itu mati, apa katanya di atas kayu salib? Ya Bapa, aku menyerahkan nyawaku ke dalam tangan-Mu. Itu perkataan Yesus, menyerahkan, bukan dicabut ya. Makanya kita perlu perhatikan antara pengertian dari menyerahkan itu dengan mencabut itu. Nah, jadi dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib itu. Setelah dia berkata, aku menyerahkan nyawaku ke dalam tangan-Mu, menyerahkan, barulah dia menundukkan kepala, mati di atas kayu salib itu. Kenapa mati? Karena sudah melepaskan, menyerahkannya ke dalam tangan Bapa. Berhak memberikan dan berhak mengambilnya. Menyerahkan dan mengambil nyawa itu haknya Yesus. Itulah sebabnya ketika setelah hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Nah, kenapa? Karena dia berhak mengembalikan nyawanya itu. Nah, jadi itu dia teman-teman. Jadi tidak ada yang mencabut ya. Sekali lagi tinggal baca aja lah perkataan Yesus. Aku menyerahkan nyawaku ke dalam tangan-Mu. Setelah dia serahkan, dia mati. Dan dia berhak mengambil kembali. Buktinya dia hidup pada hari yang ketiga. Membuktikan bahwa dia berhak baik atas kematian maupun atas kehidupan. Jadi itu deal ya, clear ya, tidak ada yang dibingungkan di sini. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Tuhanlah yang berhak atas kematian dan kehidupan itu. Nah, jadi sudah jelas ayatnya dalam perjanjian lama ketika Tuhan berkata, akulah yang mematikan dan akulah yang menghidupkan. Nah, masalah nyawa Yesus, baca aja ayat penyaliban Yesus ketika dia menyerahkan nyawanya. Nah, jadi itu dia teman-teman, biarlah lewat video ini kita bisa pahami ya. Jadi bagi hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara saya apologetik Kristen, mari kalau melayani mereka, janganlah menjawab orang bebal dengan kebebalannya. Karena kita akan pasti sama seperti dia nanti. Jadi kalau dia tidak percaya, ya silakan saja sih. Tugas orang percaya itu, ya kita hanya menyampaikan kebenaran itu, menyampaikan berita pengampunan itu, menyampaikan Injil itu, menyampaikan kabar baik itu. Kabar baiknya apa? Bahwa Yesus telah berkorban untuk kita. Nah, karena kita tidak sanggup menyelamatkan diri dari dosa kita. Nah, jadi itu kabar baiknya. Jadi kabar baik itu harus didengar oleh semua orang. Kalau kita berapologetik itu hanya meluruskan tuduhan-tuduhan mereka. Mungkin ada ayat-ayat yang mereka kutip
kemudian pengertiannya dibelokkan ke kiri dan ke kanan, itu yang perlu kita luruskan. Itu namanya berapologetik. Nggak perlu kita harus sampai sama seperti mereka debatnya, sampai keluar air liur kita, mereka juga tetap tidak mau terima. Susah kalau Roh Kudus belum membuka hati mereka. Jadi itu dia teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.